Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mawada dengan NPM 22082601779. Pada video kali ini saya bakalan menjelaskan salah satu penyakit dari blog psikiatri dengan judul skizofrenia. Skizofrenia itu sendiri adalah salah satu penyakit psikotik, ada yang kronik dan ada juga yang berat, ditandai dengan distorsi realitas, gangguan berpikir, persepsi, emosi, dan perilaku, juga menyebabkan disfungsi sosial, pekerjaan, dan fungsi sehari-harinya menjadi terganggu. Untuk etiologinya sendiri, yang pertama karena adanya faktor genetik, yang kedua faktor neurobiologis atau neurokimia. Maksudnya di sini adanya ketidakseimbangan hormon dopamin pada jalur mesolimbik yang meningkat dan membuat di bagian mesokontrikalnya dia menjadi menurun. Adanya karena keterlibatan glutamat, GABA, dan serotonin. Adanya juga karena perubahan struktur otak atau ventrikalnya membesar, penurunan volume di bagian kortikal. Yang ketiga ada faktor perkembangan dan lingkungan, di mana gangguan faktor perkembangan dan lingkungan ini seperti trauma masa kecil, stres psikososial, dan penyalahgunaan zat menjadi salah satu dari penyebab penting terjadinya skizofrenia. Patofisiologi dari skizofrenia ini sendiri, yang pertama karena hiperaktivitas dopamin di jalur mesolimbik yang akan mengakibatkan gejala positif seperti waham dan halusinasi. Yang kedua karena adanya hipoaktivitas dopamin di jalur mesokontrikal yang bakalan menyebabkan gejala negatif dan gangguan kognitif. Yang ketiga karena adanya disfungsi kontekstivitas otak dan bagian neurotransmitter. Klasifikasi skizofrenia menurut PPDGJ 3, yang pertama adanya skizofrenia paranoid, yang kedua ada skizofrenia hebephrenic atau disorganisasi, yang ketiga skizofrenia katatonik, yang keempat ada skizofrenia residual, dan yang terakhir ada depresi pasca skizofrenia. Untuk gejala klinis dari penyakit skizofrenia ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adanya gejala positif. Gejala positif ini melibatkan waham atau delusi, halusinasi, biasanya yang auditorik, bicara, atau perilaku yang tidak teratur. Yang kedua adanya gejala negatif. Gejala negatif ini meliputi afek tumpul, kurang motivasi, kurang bicara, menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga ada gejala kognitif. Ini berarti gangguan konsentrasi, memori kerja jangka pendek, serta disfungsi dari eksekutif. Untuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada penyakit skizofrenia ini, yang pertama untuk pemeriksaan fisik kita mulai dari anamnesis dan pemeriksaan psikiatri lengkap atau status mental. Yang kedua kita melakukan pemeriksaan fisik atau neurobiologis. Yang ketiga bisa juga kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk menyingkirkan penyebab organik atau penyebab dari metabolik. Bisa juga kita screening penyalahgunaan obat. Untuk cara kita mendiagnosis penyakit skizofrenia ini sendiri, yang pertama berdasarkan PPDGJ 3 itu harus ada minimal 2 gejala skizofrenia, bisa jadi delusi, halusinasi, bicara tidak teratur, perilaku katatonik, serta gejala negatif. Durasinya harus lebih dari 6 bulan dengan gangguan fungsi sosial dan fungsi pekerjaan. Untuk tata laksana farmakologi pada penyakit skizofrenia, yang pertama bisa kita kasih antipsikotik atipikal seperti risperidon, olanzapine, sama quetiapine. Yang kedua bisa juga kita kasih antipsikotik tipikal seperti haloperidol sama chloramfomazine. Ini sebenarnya dia lebih banyak efek sampingnya, tapi dengan pemberian menurunkan gejala lebih cepat. Bisa juga kita kasih antiparkinsonik. Ini kalau misalnya bila dijumpai gejala ekstrapiramidal. Untuk tata laksana farmakologinya, yang pertama psikoterapi suportif dan juga kognitif perilaku. Yang kedua rehabilitasi sosial, bisa juga psikoedukasi keluarga dan manajemen stres pada pasien psikiatri ini sebenarnya sangat diharapkan. Untuk komplikasi dan prognosis dari penyakit skizofrenia ini sendiri, komplikasinya bisa aja pasien ini mengalami bunuh diri, ketergantungan obat, serta isolasi sosial sama penurunan dari fungsi kognitif seseorang. Untuk prognosisnya sendiri, dia sebenarnya lebih baik jika onsetnya lambat, dukungan keluarga yang baik, serta kepatuhan obat yang tinggi.
Edukasi pada pasien-pasien skizofrenia ini, yang pertama kita harus mengedukasi untuk kepatuhan meminum obat, sangat penting untuk mencegah dari kekambuhan. Yang kedua, hindari stres dan penggunaan narkoba. Yang ketiga, keluarga ini sebenarnya berperan besar dalam pemantauan serta pengobatan untuk dukungan moral dan dukungan psikis pada pasien. Dan edukasi yang tidak kalah penting diberikan adalah edukasi tentang ekstra piramidal, karena obat-obat psikotik ini bisa menyebabkan kenaikan berat badan, penurunan nafsu makan, bisa juga kenaikan nafsu makan, berkeringat, tremor, sampai ritme jantung yang tidak seimbang. Sekian video tentang skizofrenia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.